Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini adalah sesi pertama dari topik yang baru, yaitu mencapai kesucian. Buku dari tulisan Pak Eras, mencapai kesucian. Ini saya bagi ada 6 kali pertemuan, jadi supaya tidak terlalu banyak bahannya setiap kali pertemuan dan kita bisa lebih meresap ya. Jadi setiap kali pertemuan ada 4 topik, kita bagi menjadi 6 sesi, 6 kali pertemuan. Dan malam hari ini kita mulai dengan sesi yang pertama. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk belajar kebenaran Tuhan. Engkau mengurapi kami, menolong kami, memberikan kami pencerahan supaya apa yang kami pelajari malam hari ini boleh kami mengerti dan kami bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saya share screen dulu. Malam hari ini kita akan membahas ada 4 topik yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang kesesatan pikiran. Ya, kita seringkali merasa bahwa pikiran kita sudah benar gitu. Tapi kalau kita berkaca kepada firman Tuhan, khususnya mengenai kesucian, mungkin banyak juga pendapat-pendapat atau pikiran kita yang salah. Yang kedua tentang tidak harus membiara. Ini juga banyak anggapan yang salah bahwa kalau orang mau hidup suci itu tidak bisa hidup normal, harus mengasingkan diri di satu tempat dan sebagainya. Kemudian pengertian orang suci. Oke. Kita harus belajar apa sih yang Alkitab katakan tentang orang suci. Orang suci itu orang yang bagaimana? Apakah orang khusus yang ditunjuk Tuhan yang bisa suci? Kita akan pelajari. Kemudian yang keempat, peranan individu. Oke, kita masuk yang bagian yang pertama. Tidak dapat dibantah bahwa dunia sekarang ini sudah semakin rusak. Kesucian itu sudah menjadi barang yang sangat langka. Kesucian dianggap suatu yang keramat yang tidak bisa disentuh atau tidak bisa dijangkau. Tetapi bagi orang Kristen ini sesuatu yang harus diusahakan atau diperjuangkan. Nah, fenomena ini bukan hanya terjadi di orang beragama saja, tetapi juga di lingkungan orang Kristen. Ya, banyak orang beragama Kristen itu hidup tanpa kesucian. Pada dasarnya di dunia orang modern hari ini, manusia melakukan segala sesuatu apa yang dipandang baik, bukan yang dikehendaki Allah. Jadi standarnya tuh, standar orang Kristen tuh sama dengan standar agama-agama lain. Yang penting baik, yang penting tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika, tidak melanggar norma kesusilaan, udah itu cukup gitu loh. Tetapi ini belum termasuk dalam standar kesucian Allah. Jadi belum melakukan apa yang dikehendaki Allah. Banyak orang puas dengan keberadaan hidupnya yang dihiasi dengan bermoral baik ya, di mata masyarakat, kemudian memiliki perilaku yang tidak melukai orang sekitarnya. Nah, ini merupakan standar-standar agama. Nah, orang-orang Kristen ini tidak mengerti kebenaran Injil, tetapi berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dengan pemikiran bahwa yang penting diterima secara santun di masyarakat. Kenyataannya bahwa sekarang ini kesucian seperti barang langka bisa dimengerti karena dunia di mana kita hidup ini semakin jahat. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat yang ke-12. Kemudian di kesempatan lain Paulus juga mengatakan dalam 2 Timotius pasal 3
ayat 1 sampai 4, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan, nah ini, mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, ya, hamba uang. Kita tamak loh, tidak tamak dengan uang 100.000, tapi dengan 10.000 tamak juga gitu. Tiap-tiap orang tuh punya level yang berbeda-beda. Mungkin kalau 100.000 dianggap kecil, tapi kalau 10 juta, wah, dia tamak juga gitu. Apalagi membual, menyombongkan diri, memfitnah, berontak terhadap orang tua. Waduh, ini banyak masalah ya. Anak-anak yang tidak hormat kepada orang tua, mau-maunya sendiri, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Wah, ini tidak menghormati Tuhan ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri. Ini banyak manusia zaman akhir ini tidak bisa mengekang diri, yang diumbar emosinya. Suka-suka sendirilah diledakkan emosinya, mau marah ya marah lah, mau mau berantem ya berantem lah begitu ya. Garang, waduh, ini garang ya. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak pikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Wah itu surat Paulus kepada Timotius sudah menuliskan 2000 tahun yang lalu keadaan seperti ini. Apalagi zaman sekarang makin rusak. Dalam Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 39 digambarkan keadaan manusia akhir zaman yang orientasi berpikirnya ya itu adalah kepada hal-hal materi sehingga mereka menjadi jahat seperti manusia pada zaman Nuh. Ini Alkitab mencatat hal ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dan sama seperti pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi pada zaman Lot. Nah, ini di Lot, zaman Lot ya, dicatat mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Seperti keadaan manusia zaman sekarang ini, makin lama makin sekuler, makin tidak peduli Tuhan. Sepertinya normal-normal saja menurut ukuran manusia ya. Membeli, menjual, menanam, membangun, kawin, dikawinkan, terus begitu. Nah, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang, dan langit membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi tidak disangka-sangka. Nah, keadaan manusia yang dikemukakan Tuhan Yesus tersebut mengkondisi manusia yang mengalami degradasi moral atau penurunan standar moral yang semakin hari semakin parah. Tuhan Yesus menyamakannya dengan keadaan manusia pada zaman Sodom dan Gomora seperti manusia zaman sekarang yang sudah pantas dibinasakan. Secara umum zaman sekarang tuh ya kemerosotan moral itu makin parah. Tidak heran dunia hari ini diwarnai dengan tindakan-tindakan yang sangat bejat ya. Pembunuhan, perkosaan, kemudian orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, belum mertua dengan menantu, ribut. Ada lagi kejahatan seperti pemalsuan obat ya. Waduh, obat itu kan di mana-mana buat menyembuhkan. Tetapi kalau dipalsukan dia jadi racun ya. Jadi orang nggak tahu ini obat yang disangka bisa menyembuhkan malah menjadi racun, membahayakan. Belum praktek terorisme, praktek mencari keuntungan sendiri, banyak hal yang menjadi rusak ya. Nah, kehidupan iman orang Kristen di Eropa
itu sebagian besar sudah tidak mempedulikan gereja. Artinya tidak mempedulikan Tuhan ya. Tidak sedikit gereja yang nyaris tidak ada pengunjungnya. Kalaupun ada, itu orang-orang yang datang sudah usia indah. 60, 70, 80. Anak-anak mudanya nggak ada yang mau ke gereja. Tidak ada yang mau mencari Tuhan. Sehingga gereja itu hanya ramai didatangi oleh turis yang mau melihat keindahan arsitektur bangunannya serta aksesoris yang indah, lukisan-lukisan, kemudian ada mosaik kaca gitu ya, lukisan-lukisannya, ukiran-ukirannya. Jadi itu sebagai tempat untuk berwisata. Nah, ini menunjukkan kualitas iman orang Kristen sudah banyak merosot. Nah, itu karena pikiran mereka disesatkan. Jadi yang seharusnya mereka mengabdi kepada Tuhan, ternyata mereka pikirnya sesat, semakin matre gitu ya, semakin duniawi, makin jauh dari Tuhan. Sekarang kita bahas topik yang kedua, yaitu tentang anggapan bahwa kalau kita mau mencapai kesucian itu harus membiara. Harus membiara tuh harus masuk ke dalam sebuah pengasingan gitu ya. Nah, ini ada anggapan-anggapan yang salah. Yang pertama yaitu menurut mereka, mereka ini kelompok orang yang menganggap bahwa untuk bisa kudus ini orang harus jadi biarawati gitu ya, harus menjadi biarawan, jadi pastor, suster dan sebagainya ya. Mereka menganggap bahwa kesucian hanya dapat dimiliki oleh orang-orang khusus yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Jadi ada anggapan bahwa tidak semua orang bisa jadi suci, tidak bisa kudus. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa kudus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang harus meninggalkan hidup yang wajar di dunia dan mengasingkan diri ke tempat yang tidak terjangkau oleh kesibukan dan kebisingan hidup. Seperti bertapa begitu ya, di gunung-gunung, di gua-gua begitu. Nah, ini anggapan yang salah. Kesucian bukan hanya berarti bersih dari noda. Kesucian juga menunjuk kepada integritas diri yang kokoh, tidak hanyut oleh pengaruh pola hidup dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, walaupun hidup di tengah-tengah masyarakat dunia yang rusak. Ya, jadi manusia adalah manusia memiliki tanggung jawab untuk menjalani hidup dengan kehendak bebasnya. Manusia itu kan memiliki kehendak bebas, sehingga manusia itu bisa berbuat apa saja yang dikehendaki. Tetapi manusia itu harus mengabdi kepada Tuhan. Jadi berbeda dengan binatang. Binatang tidak dituntut tanggung jawab karena binatang tidak memiliki kehendak bebas. Nah, sejatinya lebih mudah seorang memiliki hidup suci di tengah-tengah hutan dan sekitarnya yang hanya binatang dan pohon lebat daripada hidup di tengah-tengah atmosfer dunia yang kafir, yang pengaruh jahatnya tuh luar biasa gitu. Di wilayah perkotaan, orang percaya menghadapi berbagai pencobaan dan rangsang-rangsang dosa yang membangkitkan nafsu kedagingan dan hasrat dosa. Nah, di gambar ini saya sengaja bikin ilustrasinya membandingkan gitu ya. Kalau di tengah hutan, orang mau bikin dosa apa di tengah hutan? Yang ada ya kuda zebra, jerapah, gajah, monyet. Tapi kalau di tengah kota, di kantor, khususnya buat pria-pria lihat wanita-wanita cantik, sama juga sih sebetulnya. Yang wanita juga kalau lihat pria-pria ganteng kan tergoda juga gitu ya. Harta, tahta, wanita begitu. Tapi tidak adil itu, karena ditulis di situ wanita. Apakah wanita tidak bisa selingkuh dengan yang bukan pasangannya? Kan bisa juga begitu ya. Jadi di sini yang ditekankan adalah bahwa manusia ini harus memiliki iman yang kokoh, yang teguh, tidak boleh
hanyut oleh keadaan dunia sekitarnya gitu ya. Kalau dibandingkan misalnya gini, pendeta di daerah sama pendeta di kota lebih susah mana hidupnya? Tentu kita seringkali beranggapan, wah kalau di desa tuh tantangannya berat, naik turun gunung, kemana-mana jalan kaki, mau ibadah tuh bisa jalan kaki 2 jam, 3 jam, bahkan 8 jam gitu ya. Tetapi dibandingkan dengan pendeta di kota, tantangannya lebih berat pendeta di kota. Karena kalau pendeta di kota tuh dikelilingin dengan fasilitas dunia yang mewah, fasilitas serba ada, belum godaan dari jemaat yang katakanlah dalam tanda kutip nakal begitu ya. Kan bukannya tidak ada, selalu ada gitu. Itu pendeta di kota lebih dekat dengan neraka. Memang secara fisik lebih nyaman, tapi kenyamanan itu yang membahayakan. Mudah tergelincir sedikit, masuk neraka dia. Tidak sedikit kasus-kasus pendeta cabul atau pendeta yang menggelapkan uang, aset gereja. Wah, itu banyak. Jadi pendeta di kota tuh juga tantangannya juga berat juga gitu ya. Nah, Tuhan Yesus dalam doanya kepada Bapa, ia berkata, "Aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat." Yohanes 17 ayat 15. Nah, dari isi doa Tuhan Yesus ini sangatlah jelas bahwa orang percaya harus ada di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan di dunia yang jahat ini, bukan menghindarinya gitu ya. Kalau orang pergi bertapa untuk ke tengah hutan atau ke gua-gua supaya tidak berdosa, ya dia mau bikin dosa apa di dalam gua. Tetapi kalau di tengah-tengah masyarakat, wah banyak kemungkinan untuk berbuat dosanya gitu. Di bagian lain di Alkitab Tuhan Yesus mengatakan, "Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Matius 10 ayat 16. Jadi dia harus ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, tokoh-tokoh iman dalam perjanjian lama dibentuk Tuhan lewat pengalaman hidup. Ya, salah satunya yang kita tahu ini adalah contoh yang bagus, Yusuf ya. Yusuf ini kan didewasakan melalui tekanan-tekanan hidup lewat saudara-saudaranya ya. Culik, dicemplungin ke dalam sumur, kemudian dijual ke Mesir, kemudian sampai di Mesir juga difitnah, di penjara. Ini tentu pembentukan. Kalau Yusuf tidak diproses seperti itu, ini kan proses menyakitkan ya. Dibilang mati, dimakan binatang buas, padahal dia dijual ke Mesir gitu ya. Nah, kalau Yusuf ini tidak diproses sedemikian rupa, maka Yusuf tidak akan terbentuk karakternya. Dia akan tetap menjadi anak kesayangan Yakub yang dimanjakan dengan jubah yang bagus-bagus, sehingga dia tidak menjadi orang yang bisa memimpin Mesir. Tidak mungkin dia bisa menjadi pemimpin di Mesir itu. Nah, harus dimengerti dan diterima kebenaran ini bahwa pembentukan kita menuju kesempurnaan dikerjakan Tuhan melalui rohnya menggunakan manusia sekitar kita untuk proses tersebut. Ya, jadi kalau kita menghadapi masalah, mungkin yang bikin kesel pasangan, mungkin yang bikin kesel anak, mungkin yang bikin kesel orang tua kalau yang masih punya orang tua gitu ya. Nah, itulah proses Tuhan itu membentuk kita. Jadi manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi gitu ya. Kesucian seseorang itu teruji ketika ada di tengah-tengah kemungkinan dan kesempatan berbuat dosa. Tetapi ia tetap memilih untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Kesucian di tengah godaan berbuat dosa adalah kesucian yang disertai dengan sikap hormat kepada Tuhan. Nah, ini kasus yang sangat bagus. Contohnya ketika Yusuf itu digoda oleh istrinya Potifar ya.
Ini kan luar biasa. Yusuf bilang begini ketika digoda ini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Nah ini kan Yusuf selalu menghubungkan masalah yang dihadapinya tuh terhadap Tuhan, terhadap Allah begitu ya. Mestinya kan kalimat yang logisnya kan begini. Bagaimana aku melakukan kejahatan yang besar ini terhadap Potifar, suamimu gitu kan. Kan logikanya begitu. Dia yang bayar dia kan Potifar, suaminya gitu. Bagaimana aku berkhianat kepada suamimu yang menggaji aku begitu kan. Logikanya begitu. Tetapi Yusuf menghubungkan masalah yang dihadapinya itu dengan Tuhan. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Wah, ini luar biasa. Sehingga dia bisa terjaga. Kekudusannya, kesuciannya itu tetap terjaga. Walaupun ada kesempatan untuk berbuat dosa. Tetapi Yusuf tidak melakukannya. Ini luar biasa. Oke, sekarang tentang pengertian orang suci. Apa sih yang dimaksud dengan orang suci itu ya? Anggapan yang salah adalah bahwa kesucian dan keberadaan yang hanya layak dikenakan bagi mereka yang diakui gereja dan dilegalkan sebagai orang suci. Ya. Jadi maksudnya kalau yang orang suci itu yang dianggap suci itu misalnya pendeta, rohaniwan gitu ya, pastor gitu ya. Atau kalau di agama Katolik itu seperti santo, santa begitu ya. Nah, ini yang dianggap orang suci. Dalam 1 Korintus 1 ayat 2 tertulis, kepada jemaat di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ya. Jadi orang yang percaya, mengaku percaya, itu dipanggil menjadi orang kudus. Berarti semua yang mengaku percaya ya, orang percaya itu semua orang kudus, bukan orang-orang tertentu saja. Ini anggapan yang salah kalau kita menganggap oh ini tertentu aja, kita mah jemaat biasa, jemaat awam nggak bisa kudus, nggak bisa suci. Nah, ini salah ya. Selain ayat ini banyak juga ayat lain di Alkitab yang menunjuk bahwa orang kudus bukan hanya para rasul, bukan hanya 1-2 orang, tetapi seluruh dan setiap jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. 1 Petrus 1 ayat 5, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Menjadi orang kudus atau orang suci adalah panggilan kepada semua orang percaya. Mereka yang memenuhinya tentu saja dapat disebut sebagai orang kudus. Jadi panggilan untuk menjadi orang kudus. Bukannya tidak mungkin, bukannya tidak bisa, tetapi bagaimana kita merespon panggilan itu, mau jadi kudus atau tidak, gitu ya. Sekarang ada dampak negatif dari kesalahan pengertian tentang orang suci atau orang kudus ya. Kalau kita menganggap bahwa yang bisa saleh, yang bisa kudus itu hanya orang-orang tertentu, maka ada dampaknya. Yang pertama adalah akan tercipta mental block. Mental block ya, mental block itu semacam kayak pembatas gitu ya. Akan mentok di situ gitu loh. Dalam diri orang Kristen untuk hidup dalam kekudusan. Jadi mental block pikiran kita udah langsung dipenuhi dengan pikiran bahwa nggak mungkin suci, hanya orang-orang tertentu aja, pendeta, rohaniwan, pastor gitu. Kalau kita orang biasa nggak mungkin suci. Nah, itu karena pengertian yang salah tentang orang suci. Tadi dijelaskan di atas bahwa semua orang yang mengaku percaya dipanggil untuk menjadi kudus. Jadi bukan tertentu saja. Itu yang pertama. Yang kedua akan terjadi pengkultusan. Pengkultusan ini ditujukan kepada mereka yang dianggap, diakui, atau dilegalkan
oleh gereja, ya seperti pendeta ya. Sebagai akibatnya timbul pemikiran bahwa hanya orang-orang tertentu yang dapat memiliki kedudukan khusus di mata Allah. Wah, ini kedudukan khusus nih. Jadi dianggap bahwa kalau pendeta itu atau orang yang dilegalkan, disahkan oleh gereja, ini memiliki kedekatan dengan Tuhan. Doanya lebih manjur gitu, lebih didengar Tuhan gitu ya. Nah, ini pendapat yang salah ya. Sehingga orang tersebut menjadi tokoh atau menjadi dikultus individukan, dikultuskan. Nah, kebodohan ini memberangus pikiran orang percaya sehingga banyak orang percaya yang tulus tidak bergairah untuk mengalami Tuhan secara real. Ya kan? Ketika kita menganggap bahwa oh ini pendeta yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Jadi jemaat itu tidak berjuang untuk hidup suci, hidup kudus, dan tidak bisa memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, ini sebuah kesalahan. Sejatinya bahwa orang percaya itu bisa berhubungan dengan Tuhan. Tidak harus lewat pendeta atau rohaniwan. Nah, gereja harus memperkenalkan Allah yang benar kepada jemaat demi pertumbuhan kedewasaan rohani dan mengajarkan semua orang percaya untuk dapat menjadi orang suci, sekaligus mengajarkan bagaimana meraih kesucian yang dikehendaki Allah. Ya, yang kedua. Yang ketiga, akan terbentuk strata atau tingkatan atau klasifikasi di dalam gereja. Hal ini menciptakan diskriminasi seakan-akan ada kelas imam, ada kelas awam. Dari terbangunnya strata dalam gereja tercipta pula pembedaan antara hamba Tuhan dan bukan hamba Tuhan. Waduh, ini mengerikan ya. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa berarti? Hamba setan. Waduh, bahaya dong. Masa pendeta hamba Tuhan, jemaat hamba setan? Kan nggak mungkin. Ini pasti salah gitu kan. Jadi tidak ada pembedaan antara hamba Tuhan dengan bukan hamba Tuhan. Padahal semua orang yang ditebus oleh darah Yesus adalah hamba Tuhan. Pendeta ditebus oleh darah Yesus, jemaat juga ditebus oleh darah Yesus. Satu sisi ada hukum dan standar moral yang diberlakukan untuk kelompok yang dikategorikan sebagai hamba Tuhan. Di sisi lain ada hukum dan standar yang diberlakukan bagi kelompok yang tidak dianggap sebagai hamba Tuhan. Ini diskriminasi. Dan Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Nah, dari kesalahan pengertian ini, ya, tentang adanya dualisme tadi, hamba Tuhan bukan hamba Tuhan, ada imam, ada awam. Dari kesalahan pengertian ini, maka akan terbangun pula pembagian profesi, pekerjaan, profesi yang rohani dan profesi yang duniawi. Pembagiannya yaitu pekerjaan yang ada di dalam tembok gereja adalah pekerjaan rohani seperti pendeta gitu ya, seperti rohaniwan yang bekerja di dalam gereja, oh itu pekerjaan rohani. Sedangkan yang di luar gereja seperti dokter, pengacara, pedagang, guru, kontraktor, itu semua pekerjaan duniawi, sekuler. Waduh. Perlu ditegaskan di sini bahwa sebuah profesi dikategorikan rohani atau duniawi bukan karena jenis profesi itu sendiri. Mesti diingat ya. Jadi duniawi atau rohani itu bukan jenis pekerjaannya, tetapi motivasinya yang menentukan ini duniawi atau rohani, motivasinya ya. Ngomong kasarnya begini, jadi pendeta pun kalau motivasinya adalah untuk membangun kerajaan diri sendiri supaya dia populer, supaya dia terkenal, supaya dia banyak uang, memperkaya diri, itu juga sekuler juga, duniawi juga, tidak membangun kerajaan Allah gitu loh. Tapi ketika misalnya kita jadi pekerja, pedagang misalnya ya, tetapi motivasinya ketika dia mencari uang, uang yang dihasilkan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk dukung pekerjaan Tuhan di gereja, untuk menyantuni
orang-orang yang susah, menolong orang susah, menyelamatkan jiwa-jiwa. Oh, itu juga rohani. Jadi bukan masalah pekerjaan itu ada di dalam gereja atau di luar gereja. Profesi itu kudus dan harus dikerjakan dengan hati yang kudus oleh orang-orang kudus. Wah, ini mantap ya kalimatnya ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, itu kalau kita didasari oleh motivasi sebagai pengabdian kepada Tuhan, pekerjaan apapun, tetap itu pekerjaan rohani, bukan pekerjaan duniawi. Oke, satu bab lagi. Peranan individu. Kebodohan banyak orang akan melahirkan pemikiran bahwa kesucian adalah karunia semata-mata yang diberikan kepada orang-orang tertentu untuk dimiliki dan dijalani. Ya, itu hal yang salah ya. Dengan demikian menurut mereka hanya orang-orang tertentu yang memiliki karunia tersebut dapat mencapai kesucian. Dalam hal ini, ada orang yang dapat bersekutu dengan Allah secara ideal, sedangkan yang lain tidak memiliki kesempatan. Nah, ini ya. Jadi, ada orang-orang tertentu yang diberi kesempatan untuk bisa berhubungan dengan Tuhan, yang lain ada sekelompok orang lain juga yang tidak diberi kesempatan oleh Tuhan gitu loh. Ini pemikiran yang salah ya, anggapan yang salah, pemikiran yang bodoh tentu. Nah, jika kesucian adalah karunia atau pemberian khusus dan istimewa atas orang-orang tertentu, berarti Allah menggiring orang-orang tertentu untuk masuk surga, sedangkan yang lain digiring masuk neraka. Ya, mengerikan ya. Karena kan logikanya begitu. Ini ada orang tertentu yang diberikan kesempatan untuk bisa berhubungan dengan Tuhan, itu digiring untuk masuk surga. Sedangkan yang lain yang tidak diberikan karunia, ya berarti tergiring atau terdorong untuk masuk ke neraka. Wah, ini mengerikan sekali. Jadi Tuhan seakan-akan pilih kasih nih kalau kayak gini. Tuhan dipandang sebagai tidak adil. Bisa pilih kasih. Sebagian orang diterima di surga, sebagian yang tidak diterima begitu. Sesungguhnya Allah adalah pribadi yang baik. Kebaikan Allah disediakan kepada semua orang. Adapun mengenai keadaan masing-masing individu tergantung dari respon individu itu sendiri, bukan tergantung daripada Tuhan. Tuhan bukan memiliki satu sisi bilang begini, ke sisi lain bilang yang lain begitu ya. Satu muka mendatangkan kesejahteraan, tetapi satu muka lagi mendatangkan bencana. Wah, kan nggak begitu. Masa Tuhan begitu ya? Nggak mungkin gitu. Nah, kesucian adalah hal yang mutlak yang harus dimiliki dan dijalani oleh orang percaya. Karena hal ini adalah hal yang mutlak, maka Tuhan pasti bersikap sangat adil. Keadilan Tuhan menuntut masing-masing individu untuk bertanggung jawab. Nah, seberapa tinggi kualitas kesucian hidup seseorang itu tergantung dari respon masing-masing individu terhadap anugerah. Ya, jadi ketika manusia itu merespon, maka itu menentukan seberapa kualitas kesucian hidupnya gitu ya. Tuhan memberi karunia atau anugerah keselamatan kepada manusia, yang menentukan manusia itu selamat itu tergantung responnya. Ya, kalau di gambar ini saya bikin Tuhan itu kan memberikan hujan, ya, hujan kepada semua orang gitu. Tetapi ketika kita mau mengambil air, ada yang menadah mengambil air hanya dengan tangannya saja. Tentu cuma sedikit air yang bisa diambil. Tetapi ada yang mengambilnya dengan gelas, lumayan bisa buat satu teguk air minum. Tetapi ada yang mengambil air itu menadahkannya dengan beberapa ember, pasti lebih banyak ya. Ada juga yang menyalurkan talangnya itu masuk ke drum yang besar, mungkin 500 liter atau 1000 liter ya. Ilustrasi ini
sangat cocok dengan bagaimana kita merespon anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu besar, tetapi seberapa besar kita bisa ambil, itu tergantung respon kita. Seberapa serius kita mau mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Seberapa besar perjuangan kita untuk hidup kudus, hidup suci, itu tergantung respon kita. Ketika kita berjuang habis-habisan, maka kesucian yang diperoleh itu akan berkualitas sangat baik, sangat tinggi. Ya, seberapa tinggi kualitas kesucian hidup seseorang tergantung dari masing-masing individu merespon anugerah Allah yang disediakan bagi mereka sesuai dengan takaran atau bagiannya. Seberapa seseorang mau bertumbuh dan mencapai kesucian tergantung masing-masing individu, bukan tergantung Tuhan. Ketekunan masing-masinglah yang berperan. Ya, ketika orang tekun, ya dia dapatnya banyak gitu. Kalau malas-malasan, tidak mencari Tuhan, tidak serius, ya nggak dapat apa-apa. Tuhan tidak membuat seseorang bisa tekun dan yang lain tidak bisa dibuat tidak bisa tekun. Jadi ketekunan itu bukan di remote, bukan di remote dari Tuhan gitu, bukan. Itu tergantung kita. Kita mau bertekun atau tidak. Pertumbuhan kesucian adalah hal yang harus diperjuangkan. Ini gambarnya orang lagi naik, lagi panjat tebing ya. Perjuangan yang berat. Saya belum pernah panjat tebing, tapi kebayang sulitnya kayak apa gitu ya. Perintah agar orang percaya mengejar kekudusan adalah isyarat yang sangat jelas bahwa peran individu, peran kita masing-masing dalam kehendak bebasnya sangat menentukan dalam pencapaian kesucian hidup orang percaya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi itu merupakan perintah yang harus direspon. Kalau kita nggak berjuang, ya nggak bisa jadi orang kudus. Tetap aja kita orang berdosa gitu. Jika kesucian ini adalah karunia semata-mata, maka logikanya tidak perlu ada pertanggungjawaban individu kepada Tuhan. Kita tidak perlu bertanggung jawab. Karena itu karunia. Tetapi kesucian itu adalah respon kita. Sehingga itu merupakan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan gitu ya. Jika seseorang hidup suci karena karunia yang diberikan Tuhan, maka ia tidak patut menerima upah. Nggak perlu ada upahnya juga, orang itu karunia kok. Tetapi karena ini adalah kehendak bebas, maka ada upahnya ketika orang berjuang untuk hidup suci. Satu hal yang harus dilakukan bahwa kesucian hidup dapat dicapai seseorang tergantung dari masing-masing individu. Kalau seseorang sudah berpikir dan beranggapan bahwa untuk mencapai dan memiliki kesucian adalah sesuatu yang tidak mungkin, maka seluruh sarafnya telah diracuni oleh pikiran yang salah, sehingga seseorang tidak lagi memiliki gairah untuk bergumul dan berjuang mencapai kesucian yang Allah kehendaki. Jadi semoga dengan kita belajar mengenai mencapai kesucian dengan 4 bab yang kita pelajari malam hari ini ya, pikiran kita ini disetting secara benar ya. Peranan individu ini menentukan bahwa ini bukan anugerah Tuhan, bukan karunia, tetapi kita yang berperan bisa mencapai kesucian ya. Kemudian sebelumnya pengerian orang suci, kita mesti berpikir bahwa orang suci itu semua orang yang mengaku percaya, bukan hanya pendeta, bukan hanya rohaniwan saja. Semua orang bisa suci. Makanya kita harus berjuang supaya bisa hidup suci, supaya menjadi orang suci. Yang kedua tadi, tidak harus membiara ya. Ketika kita mau jadi orang suci, kita tidak harus mengasingkan diri ke gua-gua gitu, tidak harus. Tetapi di tengah-tengah masyarakat di mana kesempatan berbuat dosa itu begitu besar, kita tetap hidup kudus. Nah, ini baru mantap ini. Kemudian tadi yang pertama, kesesatan pikiran ya. Ini jangan sampai kita sesat bahwa makin lama tuh orang makin sekuler, makin tidak mencari Tuhan, makin tidak
makin tidak menghormati Tuhan, tidak peduli agama, waduh, makin garang, makin suka-suka sendiri, rusak sudah. Oke, pemaparannya sudah cukup, sekaligus membuka forum untuk kita berdiskusi, tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi, mau sharing, silakan. Saya kira kita akhiri dulu ya, udah cukup lelah nih, udah maraton dari tadi jam setengah 7. Di setengah 10, Pak. Tapi saya seneng ya, walaupun udah capek gitu, udah doa juga, udah denger khotbah juga, tetap aja ada yang masuk juga di acara ini. Dari puasa, doa puasa sampai jam ini, Pak. Ya, ya syukurlah kita masih masih bersemangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan ya. Iya dong. Semoga ini tidak jadi sia-sia, tapi mengubah pola pikir kita, mengubah karakter kita ya. Tuhan pasti mau, kalau Pak Eras tuh sering ngomong ini pasti ditandai nih orang-orang ini gitu kan. Yang rajin bangun pagi, yang datang di suara kebenaran, yang tiap minggu datang, ini pasti ditandai nih gitu. Waduh, puji Tuhan deh. Pak Rasman. Oke, nah yuk, udah malam kita mesti istirahat. Ya, Jadi sebelum kita mengakhiri, kita tutup dalam doa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pembelajaran malam hari ini. Terima kasih untuk pengertian-pengertian baru apa yang Tuhan ajarkan lewat diskusi kami malam hari ini. Kiranya ini boleh tertanam dalam pikiran kami, dalam hati kami, dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya ini akan mengubah karakter kami semakin seperti Tuhan, seperti karakter-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami mau beristirahat malam hari ini Tuhan. Tuhan menyertai kami sepanjang malam hari ini, biar besok pagi ketika kami bangun, kami bisa dengan tubuh yang segar, kami bisa mencari wajah Tuhan, kami bisa berdoa besok pagi jam 5 Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Terima kasih, Pak David. Selamat malam Ya, semuanya. Memberkati malam. semuanya. Terima kasih Malam. Bu Remi, Malam. Ibu Nita Barat, Malam semua ibu Pak bapak, James Farasman dan Pak lain-lain. Remi, Terima Bu kasih. Nita Barat. James Rasman.